Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskani Darul Amini dengan NIM 240103006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek saya dengan judul penjadwalan mata kuliah menggunakan konsep matematika diskrit. Nah, saya memilih tema penjadwalan mata kuliah ini karena topik ini sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, yang dimana setiap semester itu kita harus menentukan jadwal kuliah yang tepat agar tidak menjadi bentrok atau tabrakan waktu antara kelas satu dengan yang lainnya. Nah, dalam proses menyusun jadwal sebenarnya terdapat banyak konsep matematika diskrit, mulai dari logika, himpunan, relasi, hingga bilangan bulat. Nah, keempat konsep ini membantu kita menganalisis pilihan mata kuliah secara lebih terstruktur. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu konsep matematika diskrit. Yang pertama, kita akan membahas tentang analisis logika. Nah, di sini kita sudah mempunyai 3 proposisi. Yang pertama, ada proposisi P, yaitu mahasiswa mengambil mata kuliah kalkulus. Proposisi Q, yaitu mahasiswa mengambil mata kuliah statistika. Dan proposisi R, yaitu mahasiswa mengikuti praktikum. Nah, dari ketiga proposisi ini kita bisa buat sebuah pernyataan, yaitu menjadi jika mahasiswa mengambil mata kuliah kalkulus dan statistika, maka dia harus mengikuti praktikum. Nah, bentuk logikanya di sini itu seperti ini. Dari kalimat ini kita bisa membentuk logika yang formal. Nah, tetapi kita perhatikan bagian syaratnya terlebih dahulu. Syaratnya adalah yang pertama itu mahasiswa mengambil kalkulus, mata kuliah kalkulus itu proposisi P, dan proposisi Q, mahasiswa mengambil mata kuliah statistika. Nah, itu adalah bagian syaratnya. Nah, karena kedua hal ini harus menjadi terjadi kebersamaan, maka yang kita gunakan yaitu operator konjungsi yang berarti dan. Nah, bentuk simbol dari konjungsi itu seperti ini. Jadi syarat dalam kalimat tersebut adalah P dan Q. Nah, sementara kalimat maka ia harus mengikuti praktikum dinyatakan sebagai R. Sehingga keseluruhannya bentuk logika itu dia akan menjadi seperti ini. Cara bacanya itu jika P dan Q terjadi, maka R harus terjadi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tabel kebenarannya. Nah, di sini kita sudah punya tabel kemudian bentuk logikanya. Yang pertama kita lihat baris yang pertama. Di sini P sudah dinyatakan benar dan Q benar. Nah, kemudian R sudah benar dan kita lihat konjungsi dari P dan Q. Nah, konjungsi itu hanya bernilai benar jika kedua proposisi itu benar. Kedua proposisi itu yaitu P dan Q. Jika P dan Q itu benar, maka dia akan bernilai benar. Kemudian R benar dan implikasinya di sini dia akan bernilai benar. Kemudian baris yang kedua, P-nya benar, Q-nya salah. Maka di sini kita lihat terlebih dahulu P dan Q. Nah, ingat konjungsi itu bernilai benar hanya ketika kedua proposisi itu bernilai benar, karena di salah satunya ini dia bernilai salah, maka di sini dia akan bernilai salah juga. Kemudian R ini bernilai benar, maka di sini juga akan bernilai benar. Dan baris yang ketiga, P-nya salah, Q-nya benar. Nah, kemudian kita tentukan konjungsinya. Jika keduanya itu benar, maka bernilai benar. Jika antara salah satunya itu bernilai salah, maka dia akan bernilai salah. Dan sini adalah bernilai salah. Kemudian R-nya itu benar dan implikasinya itu tetap bernilai benar. Nah, yang terakhir, baris yang terakhir di sini P-nya salah, Q-nya salah, dan R-nya juga salah. Nah, konjungsi P dan Q-nya juga di sini bernilai salah, karena kedua proposisi P dan Q ini bernilai salah, maka dia akan tetap bernilai salah. Nah, di sini implikasinya itu bernilai benar, karena semua syarat itu sudah terjadi. Meskipun R itu bernilai salah, maka implikasinya itu tetap menjadi bernilai benar. Selanjutnya kita akan bahas converse, inverse, dan kontraposisi. Pertama kita akan bahas converse. Converse itu adalah menentukan posisi P dan Q pada implikasi. Nah, bentuk logikanya seperti ini. Nah, yang ini itu dibaca jika R maka Q dan P. Nah, bentuk pernyataannya itu akan menjadi jika mahasiswa mengikuti praktikum, maka ia mengambil mata kuliah kalkulus dan statistika. Di sini hanya menukar posisi P dan Q saja. Kalimat itu akan tetap hanya menukar posisi P dan Q saja. Kemudian yang kedua ada inverse. Nah, inverse itu adalah menegasikan atau menambahkan kata tidak pada P dan Q. Nah, bentuk logikanya itu, nah dibaca ini jika tidak P dan Q, maka tidak R. Nah, kita tinggal masukkan saja kalimatnya, tetapi kita menambahkan kata tidak. Jadi bentuk pernyataan itu, jika mahasiswa tidak mengambil mata kuliah kalkulus dan statistika, maka ia tidak mengikuti praktikum. Itulah bentuk kalimat dari inverse ini, dari bentuk logika ini. Dan terakhir kontraposisi. Kontraposisi itu adalah menukar P dan Q sekaligus menegasikan keduanya. Nah, bentuk logikanya itu seperti ini. Nah, ini dibaca jika tidak R, maka tidak P dan Q. Ini tanda negasi yang ini. Ini merupakan kata tidak. Bentuk simbol negasi yang artinya tidak. Nah, kalimatnya akan menjadi jika mahasiswa mengikuti praktikum, maka ia tidak mengambil mata kuliah kalkulus dan statistika. Oke, kita lanjut. Bagian yang kedua membahas tentang analisis himpunan. Nah, di sini kita memiliki 3 himpunan. Yang pertama ada himpunan A, yaitu mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, dan himpunan B, mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika, dan himpunan C, mahasiswa yang mengambil mata kuliah geometri. Nah, jadi bisa kita bayangkan di sini tuh masing-masing huruf ini mewakili kelompok mahasiswa tertentu berdasarkan mata kuliah yang mereka ambil. Nah, untuk operasi hitungan himpunannya itu, yang pertama ada A irisan B, yaitu himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus dan statistika. Nah, untuk yang irisan ini artinya kita mencari anggota yang sama di kedua himpunan tersebut, yaitu himpunan A dan himpunan B. Nah, selanjutnya untuk gabungan A gabungan B, A gabungan C. Nah, di sini yaitu himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus atau geometri. Nah, artinya itu
di sini kita menggabungkan semua anggota dari kedua atau lebih himpunan tanpa mengulang. Di sini kedua himpunan A dan himpunan C kita gabungkan. Dia akan menjadi himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus atau geometri. Nah, dan terakhir A selisih B. Nah, A selisih B ini yaitu himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus tapi tidak mengambil mata kuliah statistika. Nah, maksudnya itu kita hanya mengambil anggota dari himpunan yang pertama yaitu himpunan A yang tidak ada di himpunan yang kedua yaitu himpunan B. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke diagramnya. Yang pertama tadi ada A irisan B. Nah, di sini yang tadi itu, maksud dari yang tadi itu adalah kita hanya mencari anggota yang sama dari kedua himpunan ini, himpunan A dan himpunan B. Dan disinilah tepat himpunan A dan himpunan B itu anggota yang sama. Nah, yang kedua ada A gabungan C. Nah, yang kita di sini tuh ada himpunan A dan himpunan B. Nah, semua kita menggabungkan semua anggota dari kedua himpunan ini, himpunan A dan himpunan B. Inilah yang termasuk dari gabungan. Semua yang di anggota A dan anggota B itu termasuk. Dan ini juga yang di tengah itu termasuk. Dan terakhir ada selisih. Nah, A selisih B. Di sini maksudnya itu kita hanya mengambil anggota dari himpunan A. Yang di R ini semua yang ada di anggota A. Itu yang kita ambil dan tidak mengambil di anggota himpunan B. Jadi kita hanya mengambil dari himpunan pertama yang tidak ada di himpunan yang kedua. Lanjut, yang ketiga, analisis relasi. Yang pertama di sini kita memiliki sebuah relasi yaitu relasi R dan relasi S. Nah, relasi R ini yaitu mata kuliah kalkulus adalah prasyarat untuk kuliah aljabar linear. Maksudnya itu, sebelum mahasiswa bisa mengambil mata kuliah aljabar linear, dia harus sudah menempuh kalkulus terlebih dahulu. Jadi, hubungan prasyarat antara dua mata kuliah. Nah, kemudian yang kedua itu relasi S, yaitu mata kuliah matematika diskrit dan aljabar linear dijadwalkan pada hari yang sama. Nah, maksudnya itu, relasinya di sini bukan prasyarat, tapi berdasarkan waktu pelaksanaannya. Nah, yaitu hari kuliah yang sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa relasi itu menggambarkan hubungan antara dua hal atau dua elemen, tetapi tergantung konteks yang kita pilih. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat relasinya. Di sini apakah pertama kita lihat apakah dari kedua relasi ini dia termasuk refleksi, apakah refleksi atau tidak? Jawabannya itu tidak. Kenapa? Karena sebuah mata kuliah tidak bisa menjadi prasyarat untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada simetris. Apakah dia simetris? Jawabannya itu tidak. Karena jika kalkulus adalah prasyarat untuk aljabar linear, maka aljabar linear itu tidak bisa menjadi prasyarat untuk mata kuliah kalkulus. Nah, dan terakhir, transitif. Apakah dia transitif dari kedua relasi ini? Ya. Karena jika mata kuliah kalkulus adalah prasyarat untuk aljabar linear dan aljabar adalah prasyarat untuk statistika, maka kalkulus juga merupakan prasyarat untuk statistika. Selanjutnya, yang terakhir ada analisis bilangan bulat. Nah, di sini kita memiliki dua analisis. Yang pertama, modulu dan KPK. Kita masuk ke modulu terlebih dahulu. Nah, modul itu digunakan untuk mengetahui sisa hasil bagi suatu bilangan terhadap bilangan lain. Nah, contohnya itu di sini dijadwalkan kampus hari dihitung dari 1 sampai 7. Jika pertemuan mata kuliah jatuh pada hari ke-10, maka dalam modul 7 itu menjadi hari keberapa. Nah, cara penyelesaiannya itu di sini pertama kan itu di sini jatuh pada hari ke-10. Nah, banyak harinya itu kan 7. Maka kita kebagi 10 bagi 7 itu dapat 1. Sisanya 3. Maka dia akan menjadi 10 sisa 3 mod 7. Akhirnya hari ke-10 itu jatuh pada hari ke-3 dari siklus minggu per minggu. Yaitu dia akan bertemu lagi pada hari ke-3. Nah, kemudian contoh KPK. Di sini KPK sudah memiliki contoh yaitu mata kuliah geometri dilakukan setiap 2 hari. Dan mata kuliah trigonometri setiap 3 hari. Nah, hari keberapa keduanya dilakukan bersama? Nah, penyelesaiannya itu di sini kita kelipatan dari 2 itu ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian kelipatan ketiga ada 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat angka yang muncul sama pada pertama kali, yaitu di sini ada angka yang pertama kali muncul adalah 6. Angka yang sama, yaitu 6. Artinya kedua mata kuliah itu akan dilakukan bersamaan setiap 6 hari sekali. Jadi kesimpulannya itu, berdasarkan analisis ini bahwa konsep matematika diskrit seperti logika, himpunan, relasi, dan bilangan bulat, keempat tersebut saling berkaitan dalam membuat penjadwalan mata kuliah yang efektif dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, logika membantu kita dalam menentukan kebenaran suatu pernyataan, kemudian himpunan memudahkan kita mengelompokkan data berdasarkan kesamaan, dan relasi menunjukkan keterhubungan antar unsur. Sedangkan bilangan bulat melalui konsep KPK dan modulu membantu kita menganalisis pola kejadian berulang seperti jadwal kuliah. Nah, dengan memahami keempat konsep ini, kita jadi lebih mudah memecahkan masalah nyata secara sistematis dan logis. Secara refleksi, kita menyadari bahwa matematika diskrit bukan hanya teori saja, tetapi juga alat berpikir yang sangat berguna untuk berbagai bidang seperti teknologi, penjadwalan, maupun analisis data. Nah, cuma itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.